Assalamualaikum. Bertemu lagi bareng sobat-sobatku di Reta Daily. Annyeong sobat-sobatku. Alhamdulillah kita ketemu lagi di video terbaru aku. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2022. Semoga harapan dan cita-cita kalian yang pernah tertunda di tahun 2021 bisa terwujud di tahun ini. Dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada pribadi sebelumnya. Oke, jadi video kali ini akan sedikit berbeda daripada video aku sebelumnya. Karena aku bakalan memenuhi janji aku yang udah pernah aku share di story Instagram, di status WA. Kalau banyak banget yang tanya ke aku gimana cara aku bisa menurunkan berat badan sampai saat ini. Jadi emang buat kalian yang udah tahu aku dari dulu, aku gimana dan sekarang aku seperti apa, seperti ini ya, before after. Karena aku udah janji ke kalian, aku bakal bongkar semua rahasia aku, tips aku, program diet yang aku jalanin. Tapi kalau aku cerita mulai dari awal sampai aku saat ini, itu bakal lama banget durasi videonya sobat-sobat. Jadi aku mutusin untuk bagi jadi beberapa video ke depannya. Jadi nanti aku akan bikin satu playlist yang ini khusus untuk share tips diet ala aku. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih aku bisa kayak gini, aku bisa berhasil menurunkan berat kurang lebih 20 kilo. Nah, terus tonton video aku sampai akhir dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke sobat-sobat, jadi sesuai judul di thumbnail aku bakalan share tips awal, hal-hal yang perlu kalian lakukan sebelum kalian mau ngejalanin program diet. Nah, ini sebenarnya penting banget sobat-sobat buat kalian yang pengen ngejalanin program diet. Karena aku dulu itu nggak tahu sama sekali tentang hal-hal ini. Jadi ini karena pengalaman pribadi aku mau share ke kalian persiapan apa sih yang harus kita bener-bener bikin sebelum kita ngejalanin program diet. Nah, sesuai di judul thumbnail aku ngasih di sini ada 5 hal yang perlu kalian siapin banget sebelum kalian ngejalanin program diet yang kalian pilih. Nah, tanpa basa-basi lagi, aku akan share ke kalian semua apa sih hal yang harus kita siapin bener sebelum kita ngejalanin proses diet. Nah, oke ya. Jadi, hal yang pertama yang harus kalian siapin itu sehat jasmani dan rohani. Ya, pastinya lah sobat-sobat ya. Karena orang diet itu nggak boleh dalam keadaan sakit. Jadi kalian harus fit, stamina harus fit banget. Harus ya bukan sehat jasmani dan rohani, hanya jasmaninya aja yang sehat, tapi rohaninya kalian juga harus sehat. Jadi mental kalian, psikis kalian, karena tidak menutup kemungkinan pada saat kalian melakukan program diet ini kalian bisa mendapatkan tekanan, bisa stres, atau ya mungkin ada sebagian orang yang mentalnya nggak kuat, akhirnya down, terus nggak ngelanjutin program dietnya. Jadi untuk yang pertama ini, aku saranin banget untuk kalian siapin jasmani dan rohani. Jadi siap dalam keadaan sehat fisik dan sehat rohaninya juga, sehat mentalnya juga ya sobat-sobat. Oke, jadi setelah sehat jasmani dan rohani, hal yang perlu kalian siapin sebelum menjalani program diet yaitu adalah niat. Nah, ini tuh yang terpenting banget sobat-sobat, niat. Karena kalau tidak didasari dengan niat, pasti kalian itu ngejalanin program diet itu setengah-setengah, nggak tulus dari hati. Percaya sama aku, karena aku ini udah membuktikan. Jadi
tips yang aku kasih ini tuh sesuai dengan yang aku rasain, pengalaman aku selama aku ngejalaninnya. Jadi niat itu yang terpenting banget. Kalau kalian belum ada niat nih dari dalam lubuk hati kalian yang terdalam, jadi ya mohon maaf nih ya, bisa aja di tengah kalian ngejalanin program diet kalian merasa putus asa, terus kalian ngerasa kayaknya gini-gini aja nggak ada perubahan, terus kalian berhenti, udah nggak jadi diet, terus kalian bilangnya diet mulai besok aja dah. Nah itu semakin kalian menunda diet mulai besok, semakin juga berat badan kalian tuh nambah sobat-sobat. Percaya atau tidak itu ya. Jadi jangan tunda-tunda. Udah ada nih niat, bener nih niat dari dalam hati. Jangan hanya niat karena ikut-ikutan tren atau si itu loh diet berhasil, si itu juga diet berhasil, aku masa nggak bisa sih? Coba Jangan dipikir diet itu sebagai coba-cobaan ya sobat-sobat, karena ini tuh proses, nggak bisa dilihat hasilnya secara langsung gitu kan. Jadi ini tuh proses. Kalau kalian bisa melewati prosesnya ini, insya Allah hasil yang kalian dapat itu bakalan maksimal sesuai dengan yang kalian mau. Terus tanya ke dalam diri kalian, kenapa sih aku ngejalanin program diet? Kalau kalian udah nemuin jawabannya, oke, berarti kalian udah fix, udah bisa lanjut ke hal yang nomor 3, motivasi. Nah ini sangat penting juga ya sobat-sobat. Jadi aku saranin buat kalian sebelum ngejalanin program diet, kalian harus bangun sebuah motivasi. Nah di sini bangun motivasi itu seperti apa? Buatlah kalian itu suatu motivasi. Jadi motivasi itu tuh bisa mengingatkan kalian ketika kalian itu mengalami down atau kayaknya aku udah nggak sanggup deh ngejalanin ini, kayaknya aku harus berhenti, udah nggak usah diet lagi. Nah gunanya motivasi itu untuk membangkitkan semangat kalian sobat-sobat. Jadi kalian nggak akan putus asa berhenti sampai di situ. Jadi rugi banget kan kalau kalian sudah jalan, udah di tengah-tengah nih, terus tiba-tiba kalian dapat guncangan dari orang sana sini, terus akhirnya kalian putus di situ. Nah itu jangan sampai sobat-sobat, karena tuh rugi banget. Kalian tuh udah ibaratnya udah ada di tengah-tengah perjalanan, terus kalian balik lagi, terus harus ngulang lagi dari awal. Itu sangat disayangkan sekali ya sobat-sobat. Jadi di sini kalian harus bangun motivasi. Nah kalau aku itu bangun motivasinya karena aku ini pecinta drama Korea ya sobat-sobat. Jadi aku sering banget nonton drama Korea. Nah di situ cewek-cewek di drakor itu kan bertubuh kecil gitu ya. Nah aku tuh motivasinya salah satunya itu karena aku pengen dapetin, wah enak ya kalau misalkan punya tubuh ramping, bisa mix and match baju sesukanya gitu kan, terus enak aja gitu dilihatnya. Itu salah satu motivasi aku juga. Terus kalian bisa bangun motivasi lain, kayak aku tuh suka buka-buka Shopee, buka Instagram orang yang jualan baju, atau ya sekedar kalian tuh hanya lihat-lihat aja. Buat cewek-cewek nih ya, kalian bisa pilih, scroll dulu baju yang pengen kalian beli. Kalau bisa ukurannya tuh yang kecil ya sobat-sobat. Jadi buat memotivasi kalian, gimana caranya aku bisa pakai baju itu. Jadi gimana caranya biar badanku ini ngepas ke baju itu, bukan baju itu yang ngepas ke badan kita. Yang penting tuh kalian ada motivasi buat suatu saat nanti kalau kalian sedang down, terus ingat motivasi itu, kalian bisa bangkit lagi terus ngejalanin program diet sampai berhasil gitu sobat-sobat. Oke, setelah kalian sudah merasa sehat jasmani dan rohani, terus kalian sudah ada niat yang kuat, bener-bener tahan terhadap godaan nantinya, terus kalian sudah bangun namanya motivasi. Jadi ini tuh kayak suatu pancingan, kalau suatu saat nanti kalian mengalami down, terus kalian merasa nggak sanggup lagi, ingat motivasi yang udah kalian bangun. Kalau 3 hal ini sudah, nah hal yang keempat yang perlu kalian siapin, ini tuh sebenarnya ada 2 ya, tapi menurut aku karena saling berkaitan, jadi aku gabung aja. Jadi poin yang keempat yaitu konsisten dan rutin. Nah ini tuh banyak banget sobat-sobat yang
bilang aduh itu yang paling susah, konsisten itu yang aku nggak bisa. Banyak banget yang bilang kayak gitu. Emang sobat-sobat, ngejalanin program diet itu butuh kekonsistenan dan rutin. Konsisten itu apa sih? Jadi konsisten itu tuh nggak berubah-berubah sobat-sobat. Jadi kalau kamu milih A, ya udah A terus, B ya B terus. Jadi nggak ada yang bilang A nih, terus tiba-tiba ada omongan B gini, terus kamu jadi goyah terus pindah ke B. Enggak. Jadi konsisten tuh tetap dengan pendirian kamu. Waktu aku ngejalanin program diet, banyak banget yang bilang udahlah kamu tuh bagus kayak gitu. Ada sisi lain juga yang bilang ih kamu itu ya harusnya tuh nurunin, itu tuh udah kegedean banget. Omongan yang berbeda antara satu dengan satunya ini pernah buat aku tuh kayak gini, bimbang, aku harus lanjut atau aku harus berhenti. Nah kalau kalian udah konsisten dari awal, aku pengen diet, jadi kalau ada omongan kayak gini kalian gak ngaruh gitu loh sobat-sobat, maksud aku. Jadi konsisten. Terus aku perlu menggarisbawahi ya, kalau diet itu bukan sekedar kalian ngurangin porsi makan, tapi kalian harus imbangi juga dengan yang namanya olahraga. Nah jadi konsisten sama rutin ini tuh berkaitan banget sama olahraga kalian. Jadi sembari kalian mengurangi porsi makan, kalian juga harus gerak sobat-sobat. Jangan kalian kurangi porsi makan tapi gerak kalian sedikit, ya itu sama juga bohong sih kalau menurut aku. Jadi harus diimbangi, kalian harus imbang antara ngurangin porsi makan dengan olahraga. Terus rutin. Di sini rutin itu maksud aku berkaitan dengan ya olahraga, gerak dari tubuh kalian gitu kan. Rutin, misalkan kalian udah rutin ngejalanin olahraga, seminggunya ini misalkan kalian bisanya 3 kali, udah gitu aja ya, 3 kali dalam seminggu. Setiap harinya aku bisa olahraga 45 menit nih gitu kan. Ya udah, dari seminggu itu kalian kan bisanya 3 kali nih. Hari pertama 45 menit, hari kedua 45 menit, dan hari ketiga juga harus 45 menit. Jangan kalian hari pertama 45 menit nih ya, terus kedua aku capek dah nggak olahraga, terus kalian break. Nah akhirnya tuh kalian nggak rutin, malah kalian akhirnya jadi seminggu cuma 2 kali. Terus yang hari keduanya kalian forsir, kalian kejar karena kemarin nggak olahraga, kalian gencer 1 jam, terus habis itu kalian nggak olahraga lagi. Itu tuh sama aja bohong kalau kata aku sobat. Jadi jangan terlalu terforsir. Kalian nggak apa-apa waktunya sedikit, tapi kalian rutin gitu loh. Jadi buat kalian yang pekerja kantoran pasti kan bingung banget nih, kayak ngatur jadwal, udah harus bangun pagi, kerjanya mulai pagi dan sampai sore, nanti kalau malam kadang masih capek gitu kan. Nah itu harus pinter-pinternya kalian juga nyisipin waktu untuk olahraga. Nggak apa-apa cuma 15 menit doang, yang penting kalian rutin 15 menit. Misalkan setiap minggunya kalian olahraga, ya aku bisa nyisipinnya cuma 3 kali nih seminggu. Oke, nggak apa-apa. Jadi setiap hari yang pertama 15 menit, kedua 15 menit, ketiga 15 menit, terus rutin. Jadi jangan olahraga terus nggak break lama, olahraga lagi terus diforsir, ya sama aja, nggak ada ininya gitu loh sobat-sobat. Itu karena pengalaman aku pribadi ya. Jadi benar-benar kalian harus rutin. Bisa gimana ya, bisa nyisipin lah intinya. Kalau kalian sibuk banget, kalian harus bisa nyisipin waktu dimana kalian harus bisa namanya olahraga. Karena olahraga itu bukan hanya untuk diet aja loh sobat-sobat, tapi untuk kesehatan fisik kita juga baik banget itu. Dan aku ngerasain manfaatnya. Kalau kita rajin berolahraga itu kayak tubuh kita itu memang menjadi sehat banget. Terus apalagi hal yang harus kalian siapin untuk ngejalanin program diet. Nah, ya ini yang terakhir ya sobat-sobat. Ini hal yang paling terakhir yang menurut aku ya kalian harus bisa ini sih. Bisa ini ya ngelakuin yang hal kelima ini. Itu sabar. Jadi, diet itu nggak ada yang instan ya sobat-sobat. Kalau kalian mau yang instan, kalian beli aja mie. Dah, tinggal kalian masak jadi deh. Diet bukan kayak gitu ya sobat-sobat. Jadi
Diet itu suatu proses. Kalau kalian happy, kalian nikmati prosesnya, insya Allah tuh kalian enjoy aja ngejalaninnya. Jadi jangan terlalu pengen lihat hasilnya. Kalian udah bisa nih lihat hasilku yang sekarang gitu kan, kayaknya enak banget, kok bisa cepet sih bisa turunnya ini. Kalian belum tahu prosesku gimana. Aku juga ngejalanin proses, aku tanpa obat-obatan sobat-sobat. Jadi aku ngejalaninnya mulai dari awal, bener-bener gak tahu apa-apa. Karena aku emang baru dapet pelajaran kayak gini, aku dapat ilmu itu ya sembari aku ngejalanin program ini gitu loh. Jadi ternyata gini, ternyata gitu ya. Nah, aku ini mau share pengalaman aku ke kalian. Jadi kuncinya sabar, bener-bener sabar. Jangan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit kalian kayaknya gak ada hasilnya, kenapa berat badan aku tuh stagnan gini-gini aja. Loh, sabar dulu sobat-sobat. Tubuh kalian kan butuh beradaptasi dengan kebiasaan kalian yang dulunya seperti itu, terus sekarang menjadi seperti ini. Itu juga butuh adaptasi, sama aja. Jadi kalian tuh harus sabar. Jangan kalian pengen lihat hasilnya langsung nih. Kenapa sih kok nggak turun-turun? Padahal aku tuh udah olahraga, udah ngurangin porsi makan, udah. Sabar sobat-sobat. Aku pernah mengalami hal yang kayak gitu. Aku pernah kayak, ini kenapa sih kok aku stagnan di sini aja? Ternyata aku kurang sabar sobat-sobat. Udah aku nikmatin aja prosesnya terus gitu kan. Lama-lama waktu aku nimbang, turun sobat-sobat. Jadi emang kuncinya tuh sabar. Jangan pengen instan ya. Itu sobat-sobat. Percaya deh, usaha yang kalian lakuin selama kalian menjalankan program diet ini, itu gak akan hianatin hasilnya. Kalau kalian gak sabar, itu justru kalian tuh kayak, udahlah, gak usah diet-dietan lagi, sama aja gak bisa. Halo, aku dulu juga kayak gitu, bilangnya gak bisa, udah berat nih kayaknya. Tapi tunggu dulu sobat-sobat, buktinya sekarang. Nah, sekarang aku seperti ini. Bisa, semua tuh bisa, asalkan ada itu tadi 5 hal yang perlu kalian siapin sebelum kalian ngejalanin program diet. Terus nanti kalau kalian udah 5 hal itu udah terpenuhi, oke, bolehlah kalian pilih program diet yang kalian suka. Nah, buat kalian yang penasaran, aku milih program diet seperti apa sih? Gimana awal aku bisa diet? Gimana sih proses selama aku diet ini, gitu kan? Nanti aku bakal share ke kalian di video selanjutnya, karena ini udah durasinya terlalu lama ya sobat-sobat. Nanti aku bakal share gimana sih awal aku bisa ngejalanin, terus seminggu awal itu gimana yang aku rasain. Udah, aku akan cerita semuanya, pengalaman aku sampai aku seperti ini. Jadi itu tadi 5 hal yang perlu kalian siapin sebelum kalian ngejalanin program diet. Kalau kalian udah nguasain 5 hal itu tadi, insya Allah program diet kalian akan berjalan lancar dan berat badan yang kalian inginkan insya Allah bisa tercapai. Dan for your information sobat-sobat, aku itu dari awal diet gak pernah namanya nentuin target. Jadi yang ada di pikiran aku, mindset aku, cuma aku bisa nurunin berat badan gitu aja sobat-sobat. Tapi setelah aku bisa, nah aku baru nentuin target aku. Jadi kalian jangan terlalu muluk-muluk dulu ya. Kalian kan masih awal, misalkan kalian belum pernah coba program diet, terus kalian diet, nah itu jangan muluk-muluk, jangan aku targetnya harus sekian, jangan, gak usah. Kalau kataku ya, kalian gak usah narget-narget. Ya udah, kalian intinya pikirkan di kepala kalian, di otak kalian, aku bisa nurunin berat badan, gitu aja. Oke, terima kasih yang udah nonton video aku sampai akhir. Semoga video aku kali ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan cara like, comment, and subscribe. Bye-bye. 감사합니다. 사랑해. Percaya deh, usaha kalian
kalian selama proses itu nggak akan niatin, nggak akan, percaya deh, usaha yang kalian lakuin, percaya deh, usaha yang kalian lakuin